Dunia jurnalisme adalah dunia yang penuh tantangan, keputusan sulit, dan tanggung jawab besar. Setiap kata yang ditulis, setiap berita yang disampaikan, memiliki kekuatan untuk membangun kepercayaan atau menghancurkannya. Di balik layar, seorang jurnalis tidak hanya bekerja untuk mengejar tenggat waktu atau menghasilkan headline menarik. Mereka berhadapan dengan dilema moral, tekanan publik, dan yang terpenting, suara hati mereka sendiri. Tapi, apa sebenarnya yang membedakan jurnalis yang baik dari yang luar biasa? Jawabannya ada di dalam diri mereka, di hati nurani yang membimbing setiap keputusan. Hari ini, kita akan membahas inti dari jurnalisme yang bertanggung jawab. Mengapa hati nurani menjadi kompas moral seorang jurnalis? Dan bagaimana keberanian untuk berbicara dapat menjaga integritas, membangun kepercayaan, serta menghadirkan berita yang adil dan benar. Ini bukan sekadar tentang berita, ini tentang kejujuran, keberanian, dan tanggung jawab. Selamat datang di perjalanan menuju esensi jurnalisme yang sesungguhnya. Halo sahabat Biliterasi, tahukah kalian bahwa jurnalisme bukan hanya tentang menyampaikan berita? Ini tentang tanggung jawab, integritas, dan suara hati. Hari ini kita akan membahas mengapa mendengarkan hati nurani adalah inti dari praktik jurnalisme yang bertanggung jawab. Hati nurani wartawan adalah elemen fundamental dalam praktik jurnalisme. Wartawan membawa nilai moral dan etika individu mereka ke dalam pekerjaan. Hati nurani ini membimbing mereka untuk membuat keputusan etis dalam memilih berita dan cara penyampaiannya. Sebagai contoh, ketika skandal Watergate terjadi pada 1970-an, dua wartawan Washington Post, Bob Woodward dan Carl Bernstein, memutuskan untuk terus menggali informasi meskipun menghadapi tekanan besar. Mereka mendengarkan hati nurani mereka dan melaporkan fakta demi menjaga integritas jurnalistik yang akhirnya mengungkap kebenaran kepada publik. Hati nurani adalah kompas moral yang membimbing setiap jurnalis. Dalam memilih berita yang dilaporkan dan cara menyampaikannya, hati nurani membantu memastikan bahwa integritas dan kepercayaan publik tetap terjaga. Berita adalah pilar demokrasi. Wartawan memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan berita yang disampaikan benar, akurat, relevan, dan adil. Dalam proses ini, wartawan harus sesering mungkin bertanya pada diri sendiri, apakah berita ini mencerminkan kebenaran objektif? Apakah informasi ini memiliki dampak positif bagi masyarakat? Apakah ada bias tersembunyi? Misalnya, pada tahun 2020, saat pandemi COVID-19 memunculkan banyak informasi yang salah. Seorang wartawan di India melaporkan secara mendalam tentang kondisi fasilitas kesehatan yang buruk
meskipun mendapat ancaman hukum. Dia tetap memilih melaporkan kebenaran karena sadar bahwa informasi ini penting untuk menyelamatkan nyawa. Dengan mendengarkan hati nurani, wartawan bisa mengevaluasi ulang laporan mereka, menghindari penyebaran berita palsu, dan memastikan manfaat yang nyata bagi publik. Organisasi berita memiliki peran penting dalam menciptakan lingkungan yang mendukung keberanian wartawan menyuarakan pandangan mereka. Contoh nyata adalah The New York Times yang mendorong diskusi internal saat memutuskan menerbitkan artikel kontroversial pada tahun 2020 tentang militerisasi di Amerika Serikat. Beberapa wartawan di redaksi mengkritik keputusan itu secara terbuka, yang akhirnya mengarah pada perbaikan proses editorial. Keberagaman di ruang redaksi bukan hanya soal representasi. Ini tentang menciptakan ruang untuk suara yang berbeda dan diskusi yang mendalam. Ketika wartawan didorong untuk berbicara jujur, mereka lebih percaya diri untuk memperbaiki kesalahan dan memastikan bahwa narasi berita mencerminkan realitas masyarakat yang kompleks. Etika bukan hanya baik untuk individu wartawan, tetapi juga melindungi organisasi berita secara keseluruhan. Kesalahan bisa dihindari, reputasi terjaga, dan kredibilitas diperkuat. Sebagai contoh, seorang editor di BBC pernah menyetop laporan yang hampir terbit karena menemukan bias dalam sudut pandangnya. Keputusan ini mencegah kritik publik yang bisa merusak kredibilitas organisasi. Mendorong wartawan untuk mendengarkan hati nurani mereka, juga melindungi reputasi organisasi berita. Di era digital, di mana banyak jurnalis bekerja secara mandiri, hati nurani menjadi kunci utama. Meskipun tanpa pengawasan langsung dari editor atau tim, wartawan harus bergantung pada etika pribadi mereka untuk memastikan bahwa berita yang dipublikasikan benar dan tidak menyesatkan. Misalnya, seorang kontributor independen di Afrika Selatan melaporkan tentang kerusakan lingkungan akibat tambang ilegal. Laporannya mendapat perhatian global. Meskipun ia bekerja sendiri tanpa tim editorial besar. Ini adalah contoh bagaimana hati nurani yang kuat dapat menghasilkan dampak signifikan. Peran hati nurani menjadi sangat penting di sini. Jurnalis yang mendengarkan hati nurani, mereka tidak hanya memperkuat integritas pribadi, tetapi juga memastikan bahwa jurnalisme tetap menjadi kekuatan positif di masyarakat. Wartawan harus diizinkan dan didorong untuk mendengarkan hati nurani mereka. Contoh-contoh ini menunjukkan bagaimana mendengarkan hati nurani dapat menjaga integritas jurnalisme, memperbaiki proses editorial, dan menciptakan dialog publik yang lebih sehat. Jurnalisme bukan sekadar profesi, melainkan tanggung jawab moral untuk menyampaikan kebenaran yang membantu masyarakat memahami dunia. Mendengarkan hati nurani adalah inti dari misi ini. Jika Anda menghargai diskusi tentang etika jurnalisme,
Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini. Mari terus mendukung jurnalisme yang bertanggung jawab. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam literasi.